Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mau kembali menemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, baik anak sekalian, mari seperti biasa kita istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Bersama-sama mari. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Amin. Sehat semuanya anak sekalian? Alhamdulillah, itulah harapan batini. Mudah-mudahan Allah selalu memberi harapan kepada kalian sehat jasmani dan sehat rohani. Dan ingat, jaga iman, jaga imun. Ya, baik anak sekalian, kali ini kita akan membicarakan tentang bab muamalah ya, atau ekonomi Islam ya. Tapi sebelum itu, mari agar supaya kita itu lebih bersemangat, kita kembali ke zaman TK dulu ya. Mari bersama-sama. Tepu anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Allah sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam, yes ya, seperti itu ya anak sekalian. Baik, sekarang kita masuk ke bab muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah ini adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seorang dan orang lain, baik seorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, dan negara. Contohnya misalnya jual beli, sewa menyewa, perserikatan di bidang pertanian maupun perdagangan serta perbankan dan asuransi Islam. Ya, sekarang asas-asas apa ya dalam transaksi ekonomi Islam? Yang pertama adalah orang yang bertransaksi itu wajib memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu mukhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki. Nah, asas yang kedua adalah syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara dan adab sopan santun. Lalu yang ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela ya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah ayat surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, sekarang yang keempat, setiap transaksi itu harus dilandasi niat yang baik dan ikhlas karena Allah, sehingga terhindar dari penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Nabi Muhammad melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Kemudian yang kelima, adat kebiasaan atau urs yang tidak menyimpang dari syara boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam transaksi. Al-ibadati asyratun ajza'i tis'atun minha fi tolabul halal, rawahu Suyuti. Ibadah itu terdiri dari 10 bagian, ya. 9 bagian daripadanya terdapat pada mencari rizki yang halal. Nah, kemudian penerapan transaksi ekonomi dalam Islam. Yang pertama adalah dalam hal jual beli. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang jual beli ini, ya, pengertian dasar hukum dan hukum jual beli. Jual beli itu adalah persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli. Jadi ada persetujuan di situ. Nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il ghurur, ya. Nabi Muhammad telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Ya, kemudian kita lanjutkan rukun dan syarat jual beli. Nah, rukunnya adalah orang yang melakukan akad jual beli, ya, penjual dan pembeli. Syaratnya dia itu berakal, balik, dan berhak menggunakan hartanya. Kemudian rukun yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan. Syaratnya barang itu harus halal, ada manfaatnya, barang ada di tempat atau sudah tersedia di tempat lain. Kemudian milik si penjual atau berada di bawah kekuasaannya. Lalu yang terakhir, zat, bentuk, kadar, dan sifatnya itu diketahui oleh kedua belah pihak. Lanjutkan, rukun selanjutnya adalah nilai barang yang dijual, ya, berupa uang. Syaratnya harga jual harus ada, harus jelas jumlahnya. Nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi, ya. Apabila transaksi dengan barter atau al-muqayyadah, maka tidak boleh dengan barang yang haram. Kemudian rukun yang terakhir, sigot atau ucapan ijab kabul. Nah, kita lanjutkan dengan khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak memilih bagi si penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena adanya sesuatu hal, misal cacat pada barang. Hukum Islam itu membolehkan hak khiyar agar tidak ada penyesalan. Jika ada penyesalan dalam jual beli, maka sunnah untuk membatalkan dengan cara mengembalikan barang kepada penjualnya. Ya, man aqalla akhahu bai'an aqallallahu atratahu yaumal qiyamah, rawahu Tabrani. Barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani, ya. Macam-macam khiyar. Ada khiyar majlis. Apa itu? Khiyar majlis adalah si pembeli dan si penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya selama keduanya masih tetap di tempat jual beli. Khiyar majlis ini berlaku pada semua macam jual beli. Lalu yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu pilihan antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan 1 atau 2 hari. Setelah hari yang ditentukan tiba, maka jual beli harus ditegaskan untuk dilanjutkan atau diurungkan.
Maka khiyar syarat selambat-lambatnya adalah 3 hari saja, ya. Kemudian khiyar aibi. Ya, khiyar aibi adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang tersebut diketahui ada cacatnya. Ya, kecacatan itu sudah ada sebelumnya, namun tidak diketahui oleh si penjual maupun si pembeli. Hadis Nabi yang artinya adalah jika 2 orang laki-laki mengadakan jual beli, maka masing-masing boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul, atau salah satu melakukan khiyar kemudian mereka sepakat dengan khiyar tersebut, maka jual beli yang demikian itu adalah sah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, kita lanjutkan dengan macam-macam jual beli. Ya, yang pertama jual beli yang sah. Nah, tentu rukun dan syaratnya terpenuhi semuanya. Itu adalah jual beli yang sah. Kemudian yang kedua adalah jual beli yang tidak sah. Ya, tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Contohnya adalah jual beli sesuatu yang termasuk najis, ya, termasuk contohnya adalah menjual bangkai, menjual daging babi. Nah, ini adalah tidak sah. Lalu ada lagi jual beli air mani hewan ternak, ini juga tidak sah. Ya, ada hadisnya, Rasulullah telah melarang menjual mani hewan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita lanjutkan jual beli anak hewan yang masih berada dalam kandungan, ini juga tidak boleh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in habalal hablati, ya. Yang artinya adalah Rasulullah telah melarang menjual anak hewan yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli yang mengandung kecurangan dan penipuan. Ya, terus kita lanjutkan sekarang jual beli yang sah tetapi terlarang atau fasad. Ya, terlarang bisa karena merugikan si penjual, pembeli dan orang lain, mempersulit peredaran barang, merugikan kepentingan umum. Contohnya jual beli dengan maksud untuk ditimbun. Ya, la yahtakir illa khati. Tidak akan menimbun barang kecuali orang yang salah atau durhaka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian jual beli najasi, ya, yaitu menawar sesuatu barang dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain agar mau membeli barang yang ditawarnya. Sedangkan yang menawar barang tersebut adalah teman si penjual. Nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an-najasi. Ya, Rasulullah melarang jual beli dengan cara najasi. Kemudian yang kelima adalah monopoli, yaitu menimbun barang agar orang lain tidak membeli, ya, walaupun dengan melampaui harga pasaran. Rasulullah SAW melarang jual beli seperti ini karena akan merugikan kepentingan umum. Nah, itu tentang jual beli. Sekarang kita lanjutkan tentang simpan pinjam. Ya, ini masih kaitannya dengan muamalah setelah jual beli. Sekarang simpan pinjam. Apa itu simpan pinjam? Ya, nah, kita lihat dulu rukun dan syarat utang piutang atau simpan pinjam. Ya, menurut hukum Islam adalah satu adalah yang berpiutang dan yang berutang. Syaratnya dia harus sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, yang berpiutang itu tidak meminta pembayaran melebihi pokok piutang. Yang ketiga, peminjam tidak boleh menunda-nunda pembayaran utangnya. Ya. Kemudian hadis Nabi tentang orang yang memberi hutang dan peminjam. Ya, setiap piutang yang sengaja untuk mencari manfaat pembayar lebih adalah riba. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, orang yang mampu yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah dolim. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian barang uang yang diurungkan, yang diutangkan atau dipinjamkan adalah milik sah dari peminjam. Ya. Pengembalian
Utang tidak boleh kurang nilainya. Disunahkan mengembalikan lebih dari pokok utangnya. Khiyarukum ahasinkum qado'a, yang artinya orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang membayar utangnya dengan lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ya. Sekarang kita lanjutkan macam-macam riba. Ada riba fadli. Ya, ada 4 macam riba fadli, riba qardin, riba yad, dan riba nasi'ah. Nah, riba fadli itu apa? Yaitu menukar barang sejenis dengan kadar ukuran yang berbeda. Yang kedua adalah riba qardin, yaitu menghutangi dengan syarat orang yang meminjamkan itu menarik keuntungan dari orang yang dipinjami. Yang ketiga, riba yad, yaitu berpisah dari tempat transaksi jual beli sebelum serah terima barang yang jadi dibeli. Yang keempat adalah riba nasi'ah, yaitu menukar barang yang disyaratkan terlambat salah satu dari 2 barang sehingga harganya jadi bertambah. Kita lanjutkan ijarah. Nah, pengertiannya adalah menurut bahasa ijarah berarti upah, sewa jasa atau imbalan. Mazhab Syafi'i mendefinisikan ijarah sebagai transaksi dengan imbalan tertentu. Dasar hukum ijarah adalah aqdul ajiro qabla ayyajifa urbu. Artinya adalah berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya. Ini sebagai dasar hukum. Ya. Kemudian dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'da sukhriyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, yang artinya adalah apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan kebahagiaan mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Kemudian dalam surat At-Tolak ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihim wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahun wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asharatum yang artinya adalah tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempurnakan hati mereka, untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran surat At-Talaq ayat 6. Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 26. Qalat ikhdahuma ya abatis ta'jir in khairam man ista'jarta al-qawiyyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita.
Karena sungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran surat Al-Qasas ayat 26. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan macam-macam ijarah. Satu adalah ijarah yang bersifat manfaat seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan aneka busana. Lalu ijarah yang bersifat pekerjaan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya pembantu rumah tangga, buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu. Ya. Kemudian rukun ijarah ada 4 di situ ya. Orang yang berakad, sewa atau imbalannya, kemudian yang ketiga manfaatnya, yang keempat adalah sigot atau ijab kabul. Nah, syarat daripada ijarah itu apa? Syaratnya adalah kedua orang yang bertransaksi itu harus sudah balik dan berakal sehat. Kemudian kedua belah pihak yang bertransaksi harus dengan kerelaan hati. Kondisi barangnya diketahui dan bermanfaat bagi penyewa. Ya. Kemudian objek ijarah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Yang kelima, objek ijarah merupakan sesuatu yang dihalalkan syara. Yang keenam, hak yang disewakan ya tidak termasuk sesuatu kewajiban bagi penyewa. Yang ketujuh adalah objek ijarah adalah sesuatu yang bisa disewa. Yang kedelapan, upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas. Lalu sifat transaksi ijarah. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau transaksi ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Karena bersifat mengikat, kematian salah satu pihak yang menyewakan atau penyewa tidak membatalkan ijarah. Manfaat dari sewa menyewa termasuk harta yang bisa diwariskan. Lalu tanggung jawab orang yang diupah atau digaji. Ijarah yang berupa pekerjaan, apabila orang yang dipekerjaan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sepakat, apabila objek yang dikerjakan itu rusak di tangan pekerja bukan karena kelalaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan, maka pekerja tidak dapat dituntut ganti rugi. Sekalian, marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.